Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan bahas bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman itu? Bahasa pemrograman atau programming language atau juga sering disebut dengan bahasa komputer adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Kali ini kita akan membahas salah satu bahasa pemrogramannya, yaitu Python. Python sendiri merupakan bahasa program yang banyak digunakan di seluruh dunia. Dilansir dari pybl.github.io, Python sendiri menduduki ranking pertama dalam pencarian Google pada tahun 2021. Kenapa demikian? Karena Python merupakan bahasa pemrograman yang interpretatif multiguna, di mana dalam penulisannya lebih simpel dibandingkan bahasa lain. Sebelum mengenal lebih lanjut tentang bahasa pemrograman Python, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota sebagai berikut: Dimas Putra Ardana, Meilana Wafaul Umah, Reynaldi Damar Kurniawan, Darus Alfa Anwar. Sejarah bahasa pemrograman Python. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1990-an di JWI Amsterdam sebagai kelanjutan dari bahasa pemrograman ABC. Nama Python dipilih oleh Guido sebagai nama bahasa ciptaannya karena kecintaan Guido pada acara televisi Monty Python's Flying Circus. Oleh karena itu, seringkali ungkapan-ungkapan khas dari acara tersebut muncul dalam korespondensi antar pengguna Python. Tahun 1995, Guido pindah ke CNRI sambil terus melanjutkan pengembangan Python. Versi terakhir yang dikeluarkan adalah 1.6. Tahun 2000, Guido dan para pengembang inti Python pindah ke bopen.com yang merupakan sebuah perusahaan komersial dan membentuk bopen Python Labs. Di bopen inilah Python 2.0 diluncurkan. Setelah itu, Guido dan beberapa anggota tim Python Labs pindah ke Digital Creations. Hingga saat ini, pengembangan bahasa Python masih terus dilakukan oleh sekelompok pemrogram yang dikoordinir Guido dan Python Software Foundation. Python Software Foundation adalah sebuah organisasi non-profit yang dibentuk sebagai pemegang hak cipta intelektual Python sejak versi 2.1 dan dengan demikian mencegah Python dimiliki oleh perusahaan komersial. Saat ini, distribusi Python sudah mencapai versi 3.9.6. Keunggulan bahasa pemrograman Python. Yang pertama, kemudahan dalam penggunaan. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Artinya, bahasa Python lebih mendekati bahasa manusia daripada bahasa mesin. Yang kedua, kompatibilitas dan kemampuan tinggi. Python memiliki kemampuan yang tinggi dan mampu menciptakan aplikasi yang sederhana hingga aplikasi yang kompleks. Bahasa pemrograman Python mendukung pemrograman berbasis grafis atau GUI programming. Yang ketiga, mendukung multi-paradigma. Python bisa ditulis dengan kode program prosedural maupun pemrograman berorientasi objek atau OOP. Komponen perintah Python. Yang pertama, sintaks. Python sintaks dapat dieksekusi langsung dengan mengetikkannya di command line. Selain itu, Anda dapat membuat file Python di dalam server menggunakan ekstensi .py dan menjalankannya menggunakan command line. Yang kedua, komentar. Sama seperti bahasa pemrograman lainnya, Python juga memiliki kode untuk menjadikan baris program menjadi komentar. Anda dapat menggunakan tanda pagar untuk menjadikan baris kode di Python menjadi komentar. Yang ketiga, booleans. Jika variabel dapat menyimpan bilangan dengan satu tipe data, booleans
juga digunakan untuk menyimpan sebuah tipe data, tapi tipe data yang berbeda. Tipe data di Booleans hanya benar atau salah. Yang keempat, number. Ketika Anda belajar Python number, ada 3 tipe numerik variabel di Python, yaitu int, float, dan complex. Int, float, dan complex mempunyai rank yang berbeda-beda. Int atau bilangan integer adalah bilangan bulat positif atau negatif tanpa desimal dengan panjang tak terbatas. Float atau angka floating point adalah angka positif atau negatif yang mengandung satu atau lebih desimal. Sedangkan kompleks adalah bilangan kompleks yang ditulis dengan J sebagai bagian dari imaginer. Yang kelima, string. Ketika ingin belajar Python string, Anda hanya perlu menambahkan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda di antara nilai variabel yang ingin ditambahkan. Misalnya saja ketika Anda ingin menambahkan string body ke dalam variabel X, maka yang perlu Anda lakukan adalah mendeklarasikannya seperti di bawah ini. Sama seperti bahasa pemrograman lainnya, string dalam Python adalah array byte yang mewakili karakter Unicode. Namun, Python tidak memiliki tipe data karakter sehingga satu karakter hanyalah string dengan panjang 1. Ketika Anda ingin mengakses satu karakter di dalam string, yang perlu Anda gunakan adalah menggunakan tanda kurung kotak. Di bawah ini adalah contoh mengambil karakter kedua pada sebuah string. Selain perintah di atas, masih ada banyak fungsi string lain seperti length dalam kurung digunakan untuk menghitung panjang string. Lower dalam kurung menghasilkan string dengan huruf kecil. Upper dalam kurung menghasilkan string dengan huruf besar. Replace dalam kurung untuk mengganti nilai di dalam variabel string. Dan split dalam kurung untuk memisahkan string berdasarkan tanda baca tertentu. Operator. Selama melakukan proses coding, Anda pasti akan membutuhkan operator untuk membuat sebuah alur logika, perhitungan angka, atau yang lainnya. Operator ini bekerja untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Dalam bahasa pemrograman Python, terdapat beberapa grup dari operator, seperti operator aritmatika, operator penugasan, operator pembandingan, operator logika, operator identitas, operator keanggotaan, dan operator bitwise. Di antara operator lainnya, operator aritmatika sering digunakan. Operator aritmatika ini mengandung beberapa operator. Di bawah ini adalah daftar operator aritmatika secara lengkap. Selanjutnya, Python if-else. Ketika Anda membutuhkan perbandingan antara kondisi satu dengan yang lainnya, Python dapat Anda gunakan untuk mendukung kondisi logis dari matematika. Aturan logika ini biasanya digunakan untuk memberikan syarat sebelum sebuah baris program diambil. Sesuai dengan tabel perbandingan yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, ada 6 kondisi logis yang dapat digunakan di Python, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan. Kondisi ini dapat digunakan dengan beberapa modifikasi. Lebih sering digunakan untuk pernyataan if dan perulangan. Ketika digunakan untuk pernyataan if, contohnya seperti di bawah ini. Pada bagian kali ini akan dijelaskan tentang bagaimana cara instalasi Python sendiri di platform Windows. Yang pertama, download Python di python.org. Yang kedua, buka dan jalankan file python.ami. Setelah itu, pilih user. Setelah itu, pilih lokasi instalasi. Setelah itu, kustomisasi. Dan klik selesai.
Begitulah sedikit penjelasan mengenai bahasa pemrograman Python. Sekian penjelasan dari kami, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.